Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 atau F22 Raptor. Di sini kami ingin menjelaskan tentang arsitektur dalam sistem informasi dengan saya Pandu Langgairawan dan teman saya Paldi Dharma Wibisana. Untuk sistem informasi adalah kombinasi dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat komunikasi, jaringan dan sumber data yang dapat menyimpan, mengambil, dan mengubah informasi data serta informasi untuk tujuan tertentu. Ada 3 arsitektur dalam sistem informasi, antara lain: pertama, arsitektur tersentralisasi; yang kedua, arsitektur desentralisasi; yang ketiga, arsitektur client-server. Untuk arsitektur tersentralisasi, ini ada contoh gambarnya. Pada implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat, biasanya disebut komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakaian dalam organisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak memiliki cabang menggunakan model seperti ini. Ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan di sini yang pertama, instalisasi lebih aman; kedua, kontrol aman; biaya pemeliharaan murah; lebih mudah dana membuat perencanaan strategis; lebih mudah melakukan pelatihan; hardware dan software terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Kerugiannya di sini kurang fleksibel, sistem yang dibuat secara global tidak spesifik sesuai kebutuhan. Pemrosesan di mainframe lebih lama. Jika ingin merubah suatu subsistem, maka akan berdampak kepada seluruh sistem. Untuk arsitektur desentralisasi, merupakan konsep dari pemrosesan data tersebut atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi atau bisa disebut juga dengan komputasi tersebar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada sebagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi tetap bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dengan kata lain, sistem pemrosesan data distribusi membagi sistem pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, yang pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat. Model sederhana sistem pemrosesan terdistribusi terdapat pada sejumlah komputer yang terhubung dalam jaringan yang menggunakan arsitektur peer-to-peer. Pada model ini, komputer memiliki kontrol terhadap resource, misalnya data, printer, atau CD-ROM. Tetap memungkinkan komputer lain menggunakan sumber tersebut. Sistem seperti ini menjadi pemandangan umum semenjak kehadiran PC yang mendominasi perkantoran. Untuk keuntungan dan kerugiannya, yang pertama, menghemat biaya, meningkatkan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, meningkatkan kepuasan pemakai, kemudahan pencadangan jika terjadi musibah. Untuk kerugiannya, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Ketiga, mubajiran dalam tugas. Keempat, standarisasi tidak tercapai. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Paldi. Ya, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Pandu. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur client server. Seperti bisa kita lihat bersama-sama, di sini ada topologinya, contoh topologi atau ilustrasi topologi dari arsitektur client server. Di sini ada servernya yang pasti, terus ada cloud dari internet, lalu tersebar ke beberapa klien. Seperti contoh di sini ada 2 klien. Untuk arsitektur client server, pengertiannya adalah beragam komputer dari vendor yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi. Istilah interoperabilitas sering dipakai untuk menyatakan keadaan ini. Perkembangan ini akhirnya juga disusul oleh kemudahan perangkat lunak untuk saling berinteraksi. Sebuah basis data pada prinsipnya dapat diakses oleh perangkat lunak apa saja. Kebebasan ini merupakan suatu ciri khas pada arsitektur yang dinamakan klien atau server. Pada arsitektur ini ada bagian yang disebut klien dan ada yang disebut sebagai server.
Klien adalah sembarang sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer, mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC atau piranti lain seperti printer. Server tidak harus berupa sistem fisik, tetapi juga suatu proses. Klien mempunyai kemampuan untuk melakukan pemrosesan sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah diterima, klien segera melakukan pemrosesan. Model komputasi yang berbasis client server mulai banyak diterapkan pada sistem informasi. Dengan menggunakan arsitektur ini, sistem informasi dapat digunakan dan dibangun dengan perangkat lunak client server yang bermacam-macam dan berbeda. Keuntungan dan kerugian arsitektur client server ini antara lain adalah memberikan keamanan yang lebih baik, lebih mudah pengaturannya bila networknya besar karena administrasinya disentralkan. Yang ketiga, semua data dapat di-backup pada satu lokasi atau tersentral. Untuk kerugiannya, membutuhkan software NOS yang mahal seperti NT atau server Windows 2000, XP, Novell, dan Unix. Yang kedua, membutuhkan hardware yang lebih tinggi dan mahal untuk mesin server. Yang ketiga, membutuhkan admin yang profesional. Dan yang terakhir, mempunyai satu titik lemah jika menggunakan satu server. Data user menjadi tidak ada jika server mati. Demikian penjelasan tentang arsitektur yang ada di dalam sistem informasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.